Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran letak. Jadi ukuran letak ini merupakan nilai yang letaknya sedemikian rupa dalam suatu rangkaian data sehingga nilai tersebut membagi rangkaian data itu menjadi beberapa bagian yang sama. Nah, untuk materi yang akan kita bahas pada video kali ini ada beberapa ya. Jadi ada yang kuartil, kemudian ada desil, ada persentil. Nah, kuartil, desil, persentil ini ada yang data tunggal, kemudian ada juga yang data kelompok. Nah, kita akan mulai dari yang kuartil. Kuartil data tunggal. Jadi kalau kuartil ini merupakan ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan. Jadi datanya harus diurutkan terlebih dahulu menjadi 4 bagian yang sama. Jadi kalau kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Nah, yang memisahkan itu ada Hi1, Hi2, dan Hi3. Hi1 adalah kuartil bawah, Hi2 kuartil tengah atau median, kemudian yang Hi3 adalah kuartil atas. Nah, kemudian untuk rumus kuartil sendiri ini ada data tunggal ganjil dan ada yang genap. Nah, ini untuk rumus yang ganjil ya. Jadi X ini merupakan data ke ya, jadi kita bacanya data ke. Kalau kuartil 1 berarti 1 dibagi 4 dikali N plus 1. Kemudian kalau yang kuartil 2 ini data ke 1/2 dikali N plus 1. Sebenarnya 1/2 ini dari 2/4 ya, jadi kalau Hi2 itu 2/4, kalau Hi1 1/4, kalau Hi3 3/4. Kemudian N ditambah 1. Namun untuk mencari kuartil data tunggal sendiri itu kita bisa menggunakan cara yang manual, tidak menggunakan rumus ini juga bisa. Nah, untuk contohnya ini saya akan menggunakan cara manual dan menggunakan rumus ya. Kita ambil yang data ini, datanya ganjil. Terlebih dahulu data itu harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi dari soal itu datanya diurutkan, ini sudah diurutkan ya, jadi 33 sampai 47. Nah, kita akan mencari untuk nilai kuartil bawah. Kuartil bawah itu adalah Hi1-nya ya. Jadi untuk Hi1-nya. Pertama kita akan menggunakan cara manual. Jadi kalau manual itu kita bagi data terlebih dahulu menjadi 2 ya. Jadi kita lihat dulu ini kan ada 13 data. Kalau 13 data kalau dibagi 2 berarti kita hitung 13 bagi 2 itu kan 6,5, berarti yang 6 sebelah sini, yang 6 sebelah sini. Jadi 1 2 3 4 5 6. Kemudian di sini ya batasnya. Kemudian dari kanan juga kita hitung 1 2 3 4 5 6 di sini. Nah, ini adalah Hi2-nya atau mediannya. Nah, karena pertanyaan adalah kuartil bawah, berarti kita hitung lagi yang sebelah sini. Kita cari yang tengah-tengahnya di mana gitu ya. Karena ini 1 2 3 4 5 6. Berarti kalau 6 bagi 2 kan 3. Berarti kita ngitung 3 dari kanan, 3 dari kiri. 1 2 3 di sini ya. 1 2 3 di sini. Nah, tapi di sini tidak ada angkanya. Berarti kalau seperti ini untuk mencari Hi1-nya kita tinggal menjumlahkan 36 ditambah 37 itu kemudian langsung dibagi 2. Ini ketemunya adalah 36,5. Gitu ya. Jadi ini yang pertama, kalau menggunakan manual kita cari dulu tengah-tengahnya data itu di mana atau Hi2-nya di mana, baru kita mencari yang ditanyakan. Kalau kuartil bawah berarti kita cari yang sebelah sini dibagi 2 datanya ya. Kemudian kalau mencari kuartil atas berarti yang sebelah sini juga dibagi 2. Nah, kalau menggunakan rumus itu gimana? Nah, kalau menggunakan rumus Hi1 tadi kan data ke 1/4 ya, ingat N plus 1. Nah, ini data ke 1/4, N nya tadi ada, banyaknya data ada 13 ditambah 1 berarti ini data ke 13 tambah 1 14 ya, data ke 14 dibagi 4 atau data ke 3,5
Berarti kalau 3,5 seperti ini kita ngerjainnya gini. Data ketiga ini ya, data ketiga sisanya berapa? Sisanya adalah setengah atau 0,5 ditambah 0,5 data di atasnya data ketiga, berarti data keempat dikurangi data ketiga. Misalnya nanti ini 4,5 berarti data keempat ditambah 0,5 di atasnya 4 itu 5. Berarti yang di sini itu kita pakai X5 dikurangi X4 gitu ya. Jadi di atasnya data ke yang di sini itu berapa? Kalau ini kan 3, berarti di atasnya 3 kan 4. Nah, kita gunakan data keempat dikurangi data ketiga. Sekarang kita lihat data ketiga itu siapa? 1, 2, 3, 36. 36 ditambah 0,5. Data keempat siapa? 1, 2, 3, 4. 37. Berarti ini 37 dikurangi data ketiga 36. 36 ditambah 0,5, 37 dikurangi 36 itu 1 ya. Jadi 0,5 kali 1 0,5, sehingga 36 ditambah 0,5 itu 36,5. Jadi ini sama. Manual maupun kita menggunakan rumus itu hasilnya sama-sama 36,5. Nah, itu untuk kuartil. Kita lanjutkan ke desil. Nah, kalau desil ini merupakan ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan. Jadi diingat-ingat datanya harus urut dulu menjadi 10 bagian yang sama. Kalau kuartil tadi menjadi 4 bagian yang sama, kalau desil itu menjadi 10 bagian yang sama, kemudian dipisahkan dari D1 sampai D9. Nah, kita akan ke contoh soalnya. Nah, untuk rumusnya, kalau desil ini enggak dibagi menjadi ganjil genap, ini rumusnya sama ya untuk ganjil maupun genap. Kita pakai data yang tadi, tapi pertanyaannya tentukan desil keempat. Berarti ini D4 sama dengan data ke I-nya kita ganti 4, N-nya tadi ada 13 ditambah 1, kemudian dibagi 10 ya, karena desil dibagi 10. Nah, berarti ini X 4 sama 10 ini bisa kita sederhanakan, ini 5, ini 2. 13 tambah 1 itu 14. 14 kali 2 itu 28 dibagi 5. Berarti data ke 5,6. Nah, kalau seperti ini berarti kita nulisnya data ke 5 ditambah, ini sisanya berapa? 0,6 di atasnya 5 itu 6, berarti ini data ke-6 dikurangi data ke-5. Nah, sekarang kita lihat yang sudah diurutkan. Data ke-5 siapa? 1, 2, 3, 4, 5 39, berarti kita tulis 39 ditambah 0,6. Data ke-6 siapa? 39 juga, berarti ini 39 dikurangi 39, berarti ini 39 kurangi 39 0 ya, 0 dikali 0,6 berarti 0, 39 tambah 0 hasilnya 39, berarti desil keempat itu ketemu 39. Nah, itu untuk desil, cukup mudah ya. Kita lanjut ke persentil. Nah, untuk persentil data tunggal, jadi kalau desil tadi membagi data menjadi 10, kalau persentil itu membagi data menjadi 100. Nah, untuk rumusnya ini tinggal ganti bawahnya aja ya. Nah, kita pertanyaannya ini untuk contoh soalnya ini persentil ke 25, berarti P25. Data ke I-nya kita ganti 25, N-nya tadi 13 dibagi 100 sekarang ya. Ini kita bisa sederhanakan, berarti 4, 13 tambah 1 berarti 14 dibagi 4. Berarti ini merupakan data ke 3,5. Data ketiga ya ini, kemudian sisanya masih setengah. 0,5 data keempat dikurangi data ketiga. Nah, data ketiga siapa? 1, 2, 3, 36. Kemudian ini 0,5, data keempat siapa? 37. Berarti 37 dikurangi 36 itu 1. 1 dikali 0,5 itu 0,5. Berarti ini 36 ditambah 0,5, hasilnya adalah 36,5.
5, sehingga ketemu untuk nilai kuartilnya persentil ke 25 itu 36,5. Nah, itu tadi merupakan kuartil, desil, dan persentil untuk data tunggal. Sekarang kita akan masuk ke data kelompok ya. Jadi untuk data kelompok, rumusnya itu hampir sama, hanya berbeda di sini ya. Di sini. Jadi kalau kuartil itu dibagi 4, kalau desil nanti berarti dibagi 10, kalau persentil berarti dibagi 100. Nah, sebelum mencari kuartil data kelompok, pertama harus menentukan letaknya. Ini adalah letak ya. Ini ya, ini letaknya. Jadi prosesnya itu menentukan letak, baru mencari nilai kuartil, desil maupun persentilnya. Nah, kita akan tunjukkan untuk rumus desil sama ya dari ini, cuma beda di bagian sini aja. Kemudian persentil juga gitu, ini dibagi 100, jadi I per 100, kemudian dikurangi FK nya. Nah, untuk soalnya ini contoh soalnya. Jadi ini soalnya diminta untuk mencari kuartil ketiga, desil ke-6, dan persentil ke-25. Kita akan bahas satu persatu. Jadi untuk kuartil ketiga, nah pertama kita harus mencari letaknya kuartil. Ya, jadi untuk letak kuartil, tadi rumusnya adalah I dikali N, karena kuartil berarti dibagi 4. I-nya adalah 3 karena yang ditanyakan adalah kuartil ke-3, berarti ini 3, kemudian N-nya adalah 80, kemudian dibagi 4 ya. Jadi 80 bagi 4 itu 20, 3 kali 20, 60. Berarti letaknya adalah di frekuensi ke-60. Kita hitung frekuensi kumulatifnya. 8 tambah 10, 18. 18 tambah 13, 31. Kemudian 31 ditambah 17 itu 48. Belum sampai 60 kan? 48 ditambah 14 itu 62. Di sini sudah 62. Padahal yang diminta 60, berarti 60 terletak di sini untuk nilai Hi3-nya. Nah, berarti kita tinggal mencari Hi3. TB ditambah IN per 4 dikurangi FK, kemudian dibagi F-nya, F Hi3-nya ya, kemudian dikali panjang kelasnya. Tepi bawahnya berarti 50 kurangi setengah, berarti 49,5 ditambah IN per 4, IN per 4 itu tadi ini sudah kita cari, berarti ini 60. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas Hi3 ini tadi sampai sini berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 48 ya, dari 8, 10, 13, 17 kalau dijumlahkan per 8, berarti ini kita kurangi 48. Kemudian untuk frekuensi Hi3-nya adalah 14. Kemudian untuk P-nya panjang kelasnya 30, 31, 32, 33, 34 itu 5. Jadi ini panjang kelasnya ini adalah 5 ya. Berarti ini, nah ini berarti 49,5 ditambah 60 kurangi 48 itu 12 dikali 5 per 14. 12 kali 5 itu 60, 60 dibagi 14 itu ini ya 49,5 ditambah 4,285. Tapi kita samakan persepsi, ini kita bulatkan ke atas ya, jadi dua angka, kita ambil dua angka aja, berarti ini 49,5 ditambah 4,29, hasilnya adalah ini 53,79. Jadi untuk kuartil ketiga ini ketemu 53,79. Jadi prosesnya untuk mencari kuartil itu cari letaknya dulu, kemudian cari frekuensi kumulatifnya sampai 60 itu di mana, baru ketemu letaknya, kelasnya di mana, baru menghitung kuartilnya ya. Nah, selanjutnya kita akan ke desilnya. Contoh soal yang desil tadi yang ditanyakan adalah desil ke-6 ya.
desil ke-6. Jadi ini desil ke-6. Nah, kita cari letaknya dulu. Kalau desil berarti IN dibagi 10. I-nya 6, N-nya 80 dibagi 10. Ini berarti 6 kali 8 itu 48. Berarti kita cari frekuensi kumulatifnya sampai 48 itu di kelas mana ya? 8 tambah 10 18, 18 tambah 13 31, 31 tambah 17 48. Ternyata 48 pas di sini. Nah, di sini 48, kelasnya di sini untuk desil ke-6. Berarti untuk mencari D6 TP ditambah IN per 10 dikurangi FK bagi F dikali P ya. TP nya berarti 45 dikurangi setengah, ini 44,5 ditambah IN per 10 nya tadi 48, kemudian frekuensi sebelum kelas desil ke-6 itu adalah 31, kemudian untuk frekuensi desilnya itu adalah 17, kemudian panjang kelasnya 5. Berarti ini 44,5 ditambah 48 kurangi 31 itu 17 ya. Ini 17 dikali 5 per 17 juga. Berarti ini tinggal nyoret. Berarti 44,5 ditambah 5 itu 49,5. Jadi sudah ketemu untuk desil ke-6-nya itu adalah 49,5. Cari letaknya, kemudian frekuensi kumulatifnya di mana letak dari desilnya, kemudian baru kita mencari desil ke-6-nya. Selanjutnya kita ke persentil. Persentil yang ditanyakan tadi adalah persentil ke 25 ya. Cari letaknya. Letaknya berarti IN per 100 ya. Berarti 25, N-nya 80 dibagi 100. Ini bisa dicoret 4, 80 dibagi 4 itu 20. Berarti kita cari jumlah frekuensinya 20 ini terletak di mana? 8 ditambah 10 ini 18. Kemudian 18 tambah 13 itu 31 di sini ya. Nah, berarti letak 20 kan di sini. Ini adalah P25. Berarti baru kita cari persentil ke 25. TP ditambah IN per 100 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil 25 dibagi frekuensi dari persentil ke 25 dikali P-nya. Nah, ini TP-nya berarti 40 dikurangi setengah itu 39,5. Kemudian IN per 100-nya tadi 20. Frekuensi sebelum kelas persentil 25 itu berarti 8 tambah 10 18. Kemudian untuk frekuensi dari persentilnya ke 25 itu adalah 13. Panjang kelasnya adalah 5. Berarti ini 39,5 ditambah 20 kurangi 18 itu 2 ya. Jadi ini 2 kali 5 10 dibagi 13. Berarti ini 39,5 ditambah 10 bagi 13 itu 0,769. Tapi kita samakan persepsi, jadi nanti semuanya dua angka di belakang koma aja. 39,5 ditambah ini setelah 6 kan 9 lebih dari 5 berarti kita bulatkan ke atas jadi 0,77 ya. Jadi 39,5 ditambah 0,77 itu adalah 40,27. Jadi sudah ketemu untuk persentil ke 25 itu adalah 40,27. Jadi itu tadi merupakan perhitungan dari desil, kuartil, desil, dan persentil untuk data kelompok contoh soalnya. Jadi sama caranya, pertama harus mencari letaknya, letak kuartil, desil, persentil. Setelah itu mencari frekuensi kumulatif di mana kelasnya untuk kuartil, desil, persentil, baru mencari nilai dari yang ditanyakan baik kuartil, desil maupun persentil. Nah, itu tadi untuk pembahasan mengenai ukuran letak. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.